Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan pengurus pusat Semut Indonesia DPD Pangkep. Hadir bersama kita Pak Andi Bangsawan atau yang lebih dikenal dengan Pak Wawan, dengan Sekretaris Jenderal Semut Pangkep Pak Didin Tahir. Selamat malam semuanya. Malam. Pada malam hari ini kita akan bincang-bincang tentang perjalanan dan langkah-langkah Semut Indonesia mulai dari awal sampai sekarang bagaimana, mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua. Silakan Pak. Siap, terima kasih Pak. Jadi Semut Indonesia itu adalah sebuah organisasi seni yang di dalamnya terdiri dari beberapa aspek. Jadi bukan hanya seniman saja di dalam, tapi ada beberapa pekerja-pekerja seni lain, misalnya fotografer atau yang berhubungan dengan event-event perkawinan. Kemudian Semut ini terbentuk di tahun 2017, Pak. Tahun 2017 itu dibentuk di Makassar oleh Dewan Pimpinan Pusat kami. Pada saat itu yang menginisiasi itu almarhum Anci Larici. Almarhum Anci Larici. Jadi kemudian terbentuklah di 2017 oleh seniman-seniman di Makassar. Kemudian berkembang luas di beberapa kabupaten, termasuk salah satunya Kabupaten Pangkep. Kalau di Kabupaten Pangkep ini kami baru bergabung di 2018. 2018 Kabupaten Pangkep masuk bergabung. Kemudian sampai hari ini di 2024 sudah ada sekitar 16 kabupaten. 16 kabupaten yang sudah punya organisasi semut. Diantaranya itu Makassar, Maros, Pangkep, Goa, Takalar, Jenepon, Tobaru, Pare, Bone, Pinrang, Palopo. Itu semua sudah ada di masing-masing kabupaten. Dan setiap kabupaten itu punya otoritas sendiri. Jadi kami di DPD itu betul ada DPP jadi DPP-nya itu di Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar. Kemudian kami di Pangkep itu sebagai Dewan Pimpinan Daerah. Jadi sejarahnya seperti itu, sejarah singkatnya. Jadi Semut Indonesia itu adalah singkatan dari seniman musik dangdut. Jadi joget-joget ini ceritanya. Joget-joget. Meskipun di dalam anggotanya itu tidak dibatasi. Jadi semua pencinta seni di dalam ada. Jadi tidak hanya dangdut, tidak saja hanya dangdut, seperti itu sekali. Jadi di lebih dalam fleksibel. Betul, sangat fleksibel. Jadi di dalamnya itu ada pemusik-pemusik lain, genre-genre lain, pop, bugis, dan bahkan ada yang profesi lain, yang cinta dengan seni begitu. Termasuk pengusaha elektron mungkin. Termasuk pengusaha elektron juga ini. Pengusaha elektron, pengusaha cahaya-cahaya yang lagi cahaya lagi naik daun ini. Lagi naik daun. Jadi semua bergabung. Sepanjang punya waktu dan kesempatan saling bertukar pikiran bagaimana caranya mengembangkan dan mengangkat hak dan derajat seniman-seniman khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi visi misinya itu ada beberapa di ADRT, termasuk salah satunya itu adalah bagaimana kita mencoba mengangkat harkat dan martabat seniman, musisi pada umumnya. Kira sementara seperti itu saya kira. Jadi program-program apa saja yang telah dilakukan oleh pengurus DPD Semut Pangkep? Betul. Jadi ada beberapa program sebenarnya yang sudah kami masukkan dalam sebuah Renstra, namanya rencana strategis. Itu salah satunya adalah program Ubudiah namanya. Apa itu Pak? Program Ubudiah itu adalah salah satu program religi. Program
bersih-bersih masjid. Bersih-bersih. Iya, jadi sejak pada saat COVID ya, pada saat COVID tahun 2021, karena pada saat itu pekerja seni banyak yang vakum, kemudian kami beralih mencoba berkreativitas, aktif untuk membersihkan masjid-masjid yang ada di Pangkep. Iya, dengan sukarela, dengan biaya sendiri, dengan partisipasi teman-teman, bukan hanya di Kabupaten Pangkep tapi seluruh kabupaten, yang dimulai dari DPP, kemudian semua kabupaten melakukan itu, bukan bersih masjid. Iya, adapun program yang kedua adalah program-program bagaimana melakukan beberapa event-event festival. Iya, festival untuk mencari bibit-bibit. Ya, jadi sudah ada beberapa dari alumni dari Semut Indonesia yang alhamdulillah bisa lolos di event-event nasional seperti misalnya KDI ataupun DA Academy. Jadi ada beberapa. Cuma ya untuk Kabupaten Pangkep ya masih kita terus berusaha. Jadi kalau Kabupaten Palopo, Bulukumba itu sudah ada yang lolos kemarin. Termasuk Cindy kemarin itu kan Dekoplo lolos. Dekoplo itu kan sudah alhamdulillah sampai ke 8 besar. Iya. Jadi ada beberapa memang program yang secara rutin, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Jadi program jangka panjang itu seperti itu, event-event untuk melahirkan bakat-bakat. Iya, kemudian kami coba angkat ke tingkat yang lebih tinggi atau event-event nasional. Iya, saya kira itu program-program yang sudah kami kerjakan. Dan yang paling penting adalah program-program ini masih swadaya kami. Iya, masih swadaya kami, belum ada kolaborasi misalnya dengan pemerintah daerah atau pihak swasta. Iya. Sejauh ini apa kontribusi pemerintah sudah ada ke Semut? Ya, dalam artian dukungan fasilitas atau dukungan anggaran atau sejenisnya yang bisa mengembangkan seniman musik dangdut di Pangkep. Iya. Untuk khusus di pemerintah saat ini memang secara bantuan atau finansial itu memang belum ada, karena memang ada beberapa hal yang harus dilakukan atau dilengkapi. Meskipun begitu, tapi dari sisi administrasi kami sudah sangat terbantu oleh pemerintah Kabupaten Pangkep melalui Kesbangpol, karena kami sudah diterbitkan kemarin itu SKT-nya, surat keterangan terdaftar di Kesbangpol. Jadi secara legal kami sudah sangat legal secara organisasi. Secara organisasi ya, sudah mendapat pengakuan pemerintah. Iya, dapat pengakuan, dapat legitimasi. Kemudian saya pribadi juga banyak bekerja sama dengan pihak Kesbangpol, mewakili Semut Indonesia dalam beberapa program-program kegiatan-kegiatan NGO. Iya, jadi ada beberapa NGO yang masuk di Kabupaten Pangkep itu melalui USAID, kemudian merekrut beberapa organisasi-organisasi lokal, termasuk Semut Indonesia. Saya mewakili, kadang-kadang juga sekretaris ikut, meskipun sedikit tidak agak keluar dari aspek seni, tetapi itu pemberdayaan sifatnya. Iya, pemberdayaan sifatnya. Jadi dia lebih ke istilahnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Iya, jadi kami coba pemberdayaan. Kami coba ikut untuk di samping belajar dan bisa mengedukasi teman-teman seniman, sehingga nanti mungkin ke depan ini bisa ditingkatkan, karena bagaimanapun Semut itu tidak hanya terpaku nanti di bidang seni saja, tapi kami mencoba untuk sosial. Iya, di bidang sosial, utamanya di bidang kesehatan, karena di seniman musik dan ini atau Semut ini kan anggotanya banyak perempuan. Iya, jadi isu gender juga kami selalu coba bawa. Isu gender itu bagaimana lebih menghormati atau menghargai wanita. Itu penting buat kami sebagai seniman. Kalau begitu dari dalamnya.
Kalau itu. Baru saya tambahkan kali soal legalitas ini semua. Kalau secara legitimasi itu sudah ada pengakuan dari masyarakat, tapi secara de jure dan de facto-nya itu, kalau secara de jure itu kita sudah ada pengakuan dari Menteri Hukum dan HAM ya. AHU Berupa AHU, administrasi hukum umum. Ya kita itu sudah dapatkan dari tanda tangan langsung dari Pak Menteri, dari pengakuan. Juga sertifikat logo. Jadi logo itu kita punya juga sertifikat, jadi kita artinya sudah ada pengakuan untuk menggunakan logo itu secara sah gitu ya, begitu. Jadi kalau ada misalnya organisasi lain yang coba menggunakan kita punya logo, ya kita bisa komplain. Ya barangkali itu tambahan sedikit dari saya. Baik, terima kasih atas tambahan informasinya ini, mudah-mudahan lebih memperkokoh semut. Kemudian ini kan baru Maret, mungkin bisa digambarkan program-program yang akan dilakukan selama 2024 ini sampai dengan Desember, mungkin program tahun ajaran 2024 lah istilahnya. Oh iya, untuk program-program di 2024 ini kemarin khusus di bulan Ramadan kami sudah melakukan program bagi-bagi amalia itu ya, bagi-bagi takjil, bagi-bagi takjil yang setiap tahun kami lakukan. Dan itu rutin kami lakukan, dan setahu saya semua di kabupaten juga melakukan itu, termasuk di DPP kemarin. Jadi ada 2 program di Ramadan itu, buka bersama dan bagi-bagi takjil. Dan bahkan di tahun lalu kami sempat melakukan pemberian santunan ya, anak yatim. Itu juga setiap tahun sebenarnya kami lakukan. Kemudian untuk kedepannya kami mencoba mengkonsolidasikan kembali semut, karena sebenarnya masa periodik saya itu sudah berakhir di 2024 ini. Jadi mungkin ada program yang kami akan lakukan di bulan 4 atau bulan 5 itu. Pertama adalah bagaimana melakukan dulu musda daerah untuk kembali melakukan pemilihan ketua secara pengurus baru ceritanya. Iya, pengurus baru tentu secara legal. Iya, karena seperti disampaikan tadi, secara faktual dan secara yuridis formalnya sudah itu masih saya emban sampai sekarang. Meskipun sebenarnya secara yuridis formalnya atau de jure-nya itu sudah berakhir di kemarin di bulan 2003 di bulan 10. Tapi secara de factonya, faktualnya saya masih menjalankan karena kami belum melakukan musda. Jadi itu mungkin rencana kami, agenda kami untuk 2024. Kemudian untuk secara umum ya, karena ini kan ada event nasional lagi setelah ini. Ya kami tentu juga memikirkan itu, bagaimana talenta-talenta muda dipangkep bisa kami juga coba gali dan kembangkan dan kami upayakan ikut juga berkompetisi kembali seperti tahun lalu ya. Karena tahun lalu ada beberapa, meskipun belum juara. Iya, belum juara, belum terpilih dan belum beruntung, tapi tetap kami akan lakukan karena memang begitulah namanya perjuangan. Jadi itu program-program ke depan ini ya. Iya, tantangannya seperti itu. Jadi ada beberapa memang agenda. Setelah Lebaran ini kami lakukan konsolidasi dulu bersama teman-teman, kemudian melaporkan ke DPP bahwa karena bagaimanapun semua kegiatan kami itu tetap kami laporkan di Dewan Pimpinan Pusat sebagai pimpinan di Semut Indonesia. Kemudian jadi perlu juga saya sampaikan kepada bahwa untuk keanggotaan dari Semut ini yang secara resmi itu terdaftar sampai sekarang ini, yang masuk registrasi di keanggotaan itu sekitar kurang lebih 100 orang yang resmi terdaftar ya. Alhamdulillah untuk Kabupaten Pangkep itu terdiri dari beberapa kecamatan, bahkan ada yang dari pulau juga yang berminat untuk masuk anggota. Jadi mungkin ada pemirsa atau teman-teman yang ingin berminat untuk bergabung, ya kami sebenarnya sangat open kepada, bukan saja kepada pelaku seni, tapi penikmat seni juga. Kami juga siap untuk merekrut dan bergabung bersama kami. Terus persyaratan selanjutnya itu
bisa langsung menghubungi saya sebagai sekretaris dan saya sampaikan secara resmi apa-apa yang perlu disiapkan untuk menjadi anggota dari Semut Indonesia. Ya, barangkali demikian tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin harapan-harapan Bapak ke depan untuk lebih mengoptimalkan keberadaan Semut Pangkep bisa ditambahkan harapan-harapannya pengurus. Ya, salah satu harapan kami semoga teman-teman di Semut ini tetap kompak dan solid berkreativitas, karena tentu yang bisa mengangkat harkat dan derajat seniman itu tentu kembali ke teman-teman seniman. Begitupun dengan teman-teman yang mungkin belum bergabung, artinya meskipun tidak tergabung dalam Semut, tetap bisa menjalin kolaborasi, ya, sehingga nanti apapun kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan seni di Pangkep itu kita bisa sama-sama saling bahu-membahu membantu untuk kepentingan seni dan kepentingan daerah tentunya, ya, karena bagaimanapun tujuan kita adalah bagaimana kita tetap berkontribusi ke daerah kita juga, melalui jalur seni, ya, seperti yang sebenarnya kami harapkan dari teman-teman baik yang sudah menjadi anggota Semut maupun seniman-seniman yang belum menjadi anggota atau yang punya komunitas lain. Jadi kami selalu berupaya bagaimana hubungan-hubungan itu tetap terjaga, tetap solid dan tetap bersama-sama. Karena kemarin ada kegiatan-kegiatan anak-anak misalnya musisi Pangkep itu kami tetap berkolaborasi. Kami selalu membuka diri dan selalu sangat merespek dan memberi atensi jika sekiranya ada kegiatan-kegiatan seni dan kami diundang atau diminta untuk berpartisipasi. Itu harapan kami sebenarnya. Kalau harapan kepada pemerintah ini? Ya, harapan kami kepada pemerintah, karena tentunya kami secara legal formal tadi sudah dijelaskan bahwa kami sudah punya AHU, kami sudah punya SKT, kami punya beberapa misalnya surat keterangan logo yang sah dari Kemenkumham, sudah lengkap dan memenuhi syarat sebenarnya untuk mendapatkan minimal bantuan, bukan hanya bantuan secara material mungkin bantuan secara moral juga. Dan itu tentunya karena leading sektornya di Kesbangpol, dan sebenarnya hubungan kami dengan Kesbangpol sangat baik, sangat baik. Cuma ke depan kami berharap lebih baik lagi, lebih ditingkatkan, sehingga nanti kalau ada kegiatan-kegiatan seni yang sifatnya misalnya dilakukan oleh pemerintah daerah, organisasi kami juga diikutkan, minimal berpartisipasi membantu. Jadi bantuan itu sebenarnya bukan hanya material, dukungan moral dengan partisipasi itu kami harapkan, sangat kami harapkan sebenarnya. Karena tujuannya kenapa kami melengkapi administrasi itu, karena itu salah satu syarat. Untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah. Sinergi dengan pemerintah. Dan syarat itu sudah kami penuhi semua. Lengkap, selengkap-lengkapnya secara legal administrasi. Dan anggota kami siap selalu untuk berkolaborasi. Khususnya dalam hal kegiatan seni untuk daerah Pangkep ini. Mungkin cukup barangkali Pak Ketua. Terima kasih dari Semut Pangkep atas waktunya. Mudah-mudahan terima kasih banyak ini. Mudah-mudahan penonton ini bisa mendengar sendiri langsung bagaimana keberadaan Semut di Kabupaten Pangkep. Dan untuk itu kami akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.